Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Rider Gresini Racing Alex Marquez meyakini bahwa Marc Marquez berpeluang besar untuk memenangkan gelar juara dunia MotoGP 2025. Sebagaimana diketahui, Marc Marquez tampil sangat dominan dalam seri pembuka Thailand akhir pekan lalu. Berkat hasil tersebut, kini The Baby Alien duduk di puncak klasemen pembalap dengan 37 poin dan tren ini diprediksi bakal terus berlanjut. Kepada El Periodico, Alex menyatakan bahwa jika Marc sudah senyaman itu dengan motor dan timnya, maka ia bakal sulit dihentikan. Apalagi ada tekad untuk bangkit setelah cedera berkepanjangan dan puasa gelar sejak 2019. Saya selalu merasa Marc bisa menang, Anda hanya perlu lihat rekornya. Ketika Marc punya segalanya dalam kondisi yang tepat, seperti sekarang, usai begitu banyak penderitaan, dia hampir tak terkalahkan. Tentu Anda bisa mengalahkannya, tetapi dia pembalap dengan kelemahan paling sedikit. Mantan rider MotoGP Marco Melandri ikut membicarakan performa impresif Marc Marquez di MotoGP Thailand 2025. Di laga debutnya bersama tim utama Ducati, Marc Marquez langsung menggebrak dengan menyapu bersih dua balapan yang digelar di sirkuit Buriram. Hasil itu pun menjadi sinyal kebangkitan The Baby Alien setelah terpuruk karena cedera sejak 2020 sampai 2023. Dilansir dari Motosan, Melandri menyebut bahwa kemenangan Marquez pada GP Thailand bukan hanya kemenangan bagi sang pembalap, tetapi juga rasa laparnya untuk kembali ke level elit. Marc telah menunggu momen ini selama 5 tahun karena semua yang dideritanya akibat cedera dan kurangnya daya saing Honda. Saat ini ia jauh lebih lapar daripada Bagnaia. Dia menjinakkan motornya, pada kenyataannya ia bahkan tidak memacu motor dengan keras. Sebelumnya ia berada di batas maksimal, tetapi kini Anda melihatnya melaju dengan tenang dan damai. Ketenangan itu yang jauh dari tanda kelemahan, tampaknya menjadi kunci kebangkitannya. Dia pitbull, ia menggigit Anda dan meninggalkan jejaknya. Fermin Aldeguer membicarakan balapan perdananya di kelas MotoGP bersama tim Gresini Racing. Hasil yang kurang memuaskan diraih Aldeguer di Thailand. Ya, Aldeguer hanya bisa finish di urutan ke-13 yang mana hasil ini di luar prediksi banyak pihak mengingat sepak terjangnya yang spektakuler di kelas Moto2. Namun demikian, meski gagal meraih hasil mentereng, rider asal Spanyol itu mengaku sangat senang. Kepada Crash, ia menuturkan bahwa dirinya sudah berusaha dengan keras, namun hasilnya memang masih di bawah ekspektasi. Dengan bisa menyelesaikan balapan yang penuh dengan tekanan, Aldeguer pun merasa puas dan mencoba mengambil beberapa pelajaran penting dari balapan perdananya di kelas MotoGP. Bos KTM, Aki Eijo, mengaku cukup puas dengan hasil balapan di Thailand akhir pekan lalu. Dua rider pabrikan KTM berjuang keras untuk memberikan hasil terbaik di tengah cuaca panas ekstrim di sirkuit Buriram. Brad Binder finish di posisi ke-8, sementara rekan setimnya Pedro Acosta berada di posisi ke-19 setelah mengalami kecelakaan di awal balapan. Hasil ini memang terbilang mengecewakan, namun Aki Eijo selaku manajer tim menekankan pentingnya akhir pekan pertama ini, khususnya pengumpulan data untuk pengembangan RC16. Setiap putaran sangat penting dan setelah 2 kali uji coba dan 1 Grand Prix dalam kondisi ekstrim, kami memiliki informasi berharga untuk masa mendatang. Kami sedang belajar dan dalam hal itu saya merasa puas. Dalam hal kinerja, kami perlu terus bekerja. Ai Augura mengungkapkan beberapa kesulitannya dalam beradaptasi dengan tim yang dibelanya saat ini, Trackhouse Aprilia. Ai Augura menjalani debut mengesankan dengan raihan finish ke-5 di balapan MotoGP Thailand 2025. Sebelumnya, rider asal Jepang itu meraih hasil ke-5 di kualifikasi dan juga finish ke-4 di sprint.
Banyak yang menyebut raihan apik tersebut menjadi bukti bahwa pembalap bernomor 79 itu menjalani proses adaptasi yang sangat cepat di MotoGP. Namun Ogura malah menampik pandangan tersebut, bahkan mengaku merasakan banyak kesulitan dalam proses adaptasinya di tim Trackhouse Racing. Terutama soal bahasa dan budaya, di mana tim tersebut dihuni oleh orang Eropa dan Amerika, sedangkan dirinya adalah orang Jepang. Dilansir dari Speedweek, Ogura mengakui bahwa banyak hal yang tidak bisa diungkapkan olehnya kepada para kru, terutama dalam hal detail di lintasan. Sejauh ini Ogura juga memakai jasa translator untuk bisa menghapus jarak bahasa dan budaya yang ada. Bos Aprilia Massimo Rivola mengaku tak kaget dengan hasil yang diraih Ai Ogura di pekan balap MotoGP Thailand. Di laga debutnya di kelas MotoGP, Ai Ogura berhasil menjadi pembeda di tengah dominasi motor Ducati pada seri pembuka MotoGP 2025 di sirkuit Buriram akhir pekan lalu. Menariknya, hasil tersebut rupanya tak mengejutkan bagi Rivola. Sedari awal, bos Aprilia ini sudah meyakini bahwa ada potensi besar yang dimiliki rider asal Jepang tersebut. Melihat Ai Ogura mengulang penampilannya dari balapan sprint sungguh fantastis. Meskipun bagi kami itu bukan hal yang mengejutkan mengingat bakatnya. Bos tim Yamaha, Massimo Beregali, kecewa dengan hasil yang diraih dua pembalapnya di seri pembuka MotoGP 2025. Hasil buruk diraih dua rider Monster Energy Yamaha di balapan utama MotoGP Thailand, di mana Fabio Quartararo hanya bisa finish di posisi ke-15 dan Alex Rins di posisi ke-17. Dilansir dari Motorcycle Sport, Meregali menilai bahwa buruknya penampilan kedua ridernya itu disebabkan oleh pemilihan ban yang kurang tepat. Secara keseluruhan, ini adalah akhir pekan yang sangat sulit bagi tim kami. Melihat hasilnya, pilihan ban yang kami buat mungkin bukan yang tepat. Namun belakangan muncul perasaan bahwa kami tidak bisa berbuat lebih baik dengan pilihan ban lainnya. Kita perlu menganalisis data secara mendalam untuk memahami apa yang terjadi. Data hari ini akan menjadi batu loncatan penting saat kami mempersiapkan GP Argentina. Max Verstappen merasa ragu bisa meraih kemenangan pada seri perdana di Formula One GP Australia 2025. Sebagai juara bertahan dari musim lalu, Max Verstappen tentunya berharap bisa mengulangi prestasi tersebut di tahun 2025 ini. Akan tetapi proses tersebut tentunya tidak akan berjalan dengan mudah. Kepada Kres, pembalap asal Belanda ini sadar bahwa sekarang banyak tim rival yang berbenah dan jadi makin kompetitif. Ia bahkan pesimistis bisa mengalahkan McLaren pada seri pembuka di negeri Kangguru nantinya. Resmi, FIA dan Formula One menyetujui masuknya General Motors dan tim Cadillac ke dalam kejuaraan dunia Formula One untuk musim 2026 mendatang. Sebagaimana diketahui, pabrikan Amerika tersebut telah berupaya mencapai kesepakatan dengan Andretti Global untuk membentuk tim Formula One, tetapi pengajuan awal ditolak karena manajemen Formula One tidak yakin proposal tim tersebut akan memberikan nilai tambah pada kejuaraan. Namun kini mereka telah mendapatkan lampu hijau pada GM dan Cadillac untuk bergabung ke Formula One. CEO Formula One Stefano Domenicali mengatakan bahwa dua GM dan Cadillac merupakan demonstrasi penting dan positif dari evolusi Formula One.